Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kamila Dewi dengan NIM 2021 05 Saya di sini ingin mempresentasikan hasil kerja kami mengenai manajemen publik baru. Dalam manajemen publik baru terdapat sejarah munculnya yang mempunyai kesadaran pemerintah dalam mempunyai kesadaran yang kuat untuk melakukan sebuah birokrasi. MPM dapat dilakukan secara menyeluruh dan dilakukan secara parsial maupun setengah-setengah untuk mencapai sebuah keberhasilan kinerja. Hal ini mengakibatkan MPM mempunyai tuntutan dalam mengadakan suatu reformasi menguat pada perkembangan teknologi serta masyarakat semakin terdidik dalam mencapai suatu keberhasilan kinerja dan akuntabilitas. Hal ini mengakibatkan birokrasi pemerintah untuk meningkatkan dorongan yang kuat serta bisa diterapkan sebagai lembaga yang mempunyai tujuan secara efektif maupun efisien, serta bisa berkomitmen pada pemerintah supaya yang kualitas rendah dan tidak produktif bisa dihilangkan. Penerapan konsep public management telah menyebabkan beberapa perubahan yang terjadi pada sektor publik. Perubahan ini menyebabkan penurunan kinerja yang drastis dari sistem manajemen tradisional dan bisa mengubah peran pemerintah dalam hal hubungan pemerintah dengan warganya. Birokrasi pemerintahan di masa Orde Baru pada kenyataannya berkembang menjadi monopoli kekuasaan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik. Partisipasi masyarakat cenderung pasif dan sering hanya bersifat sebagai objek bagi kebijakan dan perkembangan birokrasi pemerintahan. Pembahasan selanjutnya ada pengertian atau definisi MPM. MPM merupakan pendekatan untuk menjalankan sebuah organisasi dalam administrasi publik yang ada di pelayanan publik guna untuk menerapkan pengetahuan serta pengalaman dalam menjalankan sebuah proses yang digunakan untuk menggerakkan SDM dan non-SDM. Dalam MPM juga mempunyai pengertian sebagai sistem manajemen desentral yang digunakan untuk mengaplikasikan dalam usaha pemerintahan berorientasi pada pasar dengan menerapkan prinsip pasar tersebut. Hal ini dapat memperoleh kesimpulan dari manajemen bisnis guna untuk meningkatkan kinerja yang mendasar tentang peran pemerintah dalam masyarakat dan hubungan antara pemerintah dengan warganya. MPM juga mempunyai beberapa fungsi yang dapat digunakan dalam suatu organisasi publik guna untuk melaksanakan kebijakan publik, diantaranya perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, serta pengawasan yang digunakan sebagai sarana dalam mencapai tujuan publik dan memfokuskan dalam pelaksanaan program pemerintah. MPM juga dikenal sebagai upaya pencarian para ahli dalam memecahkan permasalahan yang dihadapi pemerintah di berbagai dunia maju yang sedang berkembang sebagai dampak dari berbagai krisis yang ada. Indonesia telah melakukan pemikiran terhadap MPM untuk dapat melakukan reformasi keuangan negara yang sudah mulai bergulir sejak akhir tahun 2003 dengan dikeluarkannya 3 paket yang ada di MPM. Terdapat peraturan keuangan negara yang baru, yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2005 tentang Pemeriksaan Keuangan Negara. Ketiga paket tersebut terdapat peraturan keuangan negara yang bisa mengubah mindset dan pola pikir secara efisien, profesionalitas, akuntabel, dan transparan. Namun dalam implikasinya, belum semuanya berjalan optimal. Hal ini disebabkan adanya kendala, baik di lingkungan internal maupun eksternal. Selanjutnya ada karakteristik MPM oleh HUT pada tahun 1991. Poin yang pertama, terdapat pelaksanaan tugas yang terdidik pada manajemen pemerintahan yang dalam pelaksanaannya secara akuntabilitas dan diserahkan kepada manajer profesional yang dikerjakan secara efisien. Poin yang kedua, mempunyai kinerja yang bagus sehingga dapat diukur dengan standar dan mempunyai kinerja yang jelas. Hal ini sangat dibutuhkan dalam melaksanakan tugas pada New Public Management, yaitu penetapan target kinerja yang harus dikaitkan dengan standar kinerja dan ukuran kinerja. Penetapan standar ini dimaksudkan untuk memberikan nilai terbaik atau best value dan praktek terbaik atau best practice. Sedangkan penetapan ukuran kinerja adalah untuk menilai kesuksesan atau kegagalan dalam mencapai target kinerja dan tujuan organisasi. Poin yang ketiga, di dalam MPM terdapat standar yang jelas dalam melakukan pelaksanaan tugas yang digunakan oleh para ahli. MPM juga mempunyai sistem pembagian tugas yang diserahkan pada unit-unit di bawah desentralisasi. MPM dalam pengawasannya serta penilaian hasil lebih ditekankan supaya bisa berorientasi pada output atau outcome. Pembahasan selanjutnya ada market based governance oleh MPM.
Di dalam market-based governance mempunyai tujuan organisasi dan individu secara jelas guna menciptakan suatu pemilu yang dilaksanakan oleh pemerintah. Mempunyai fungsi pemerintah yang ramah dan bersifat mengarahkan serta memfasilitasi supaya bisa mensejahterakan perumuran rakyat yang ada di sekitarnya. Market-based governance bisa mengurangi sebuah kecenderungan yang terdapat pada fungsi-fungsi pemerintah. Terdapat suatu perubahan yang berasal dari birokrasi klasik menuju birokrasi yang fleksibel. Hal ini bisa menciptakan masyarakat untuk berorientasi pada pasar dengan adanya masyarakat yang bisa dianggap sebagai customer dan mempunyai relasi birokrasi yang bisa dipahami untuk transaksi pada bisnis. Pada market-based governance juga mempunyai beberapa kelemahan yang bisa mempengaruhi karakteristik tersebut. Di antaranya, mempunyai sedikit rentang waktu pada penelitian. Hal ini dikarenakan implikasi pada governance di Indonesia baru mulai aktif pada tahun 2003. Market-based governance mempunyai dua ukuran konservatisme berupa akural dan ukuran pasar. Diharapkan untuk penelitian selanjutnya bisa menggunakan penelitian yang bisa mempunyai jangka waktu yang panjang. Guna mengembangkan penelitian ini bisa menggunakan ukuran lain dari konservatisme. Pada penelitian selanjutnya agar bisa menambah karakteristik guna mengimplementasikan di perusahaannya. Implikasi MPM pada penyelenggaraan pemerintahan. Poin yang pertama, adanya perencanaan yang sesuai dengan target. Di dalam sebuah perencanaan yang harus menetapkan target ataupun tujuan yang jelas dan mempunyai sumber daya secara efektif agar bisa digunakan kapan saja dan mengembangkan berbagai alternatif kegiatan untuk pencapaian suatu tujuan. Adanya anggaran yang basis kinerja. Anggaran basis kinerja merupakan sistem penganggaran yang berorientasi pada output organisasi dan berkaitan sangat erat dengan visi misi dan rencana strategis organisasi. Dalam menerapkan anggaran berbasis kinerja, bagi masyarakat mempunyai hak dan aksesnya yang sama bisa mengetahui proses anggaran yang mencakup pada aspirasi dan kepentingan masyarakat, terutama pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat. Adanya proses penyelenggaraan pemerintah secara efektif dengan efisien. Dalam proses penyelenggaraan pemerintah mempunyai peran dalam menentukan tingkat kualitas pelayanan publik dan diselenggarakan secara efektif maupun efisien. Hal ini bisa mendorong pemerintah dalam mengaplikasikan pengelolaan yang ada di SDM tersebut. Terdapat perolehan hasil yang dapat diukur capaiannya. Ukuran kinerja dapat didefinisikan sebagai sebuah parameter yang digunakan untuk mengkuantifikasi efisien ataupun efektivitas dari tindakan yang lalu. Metrik kinerja adalah definisi dari cakupan isi dan bagian-bagian komponen dari sebuah ukuran kinerja yang berbasis luas oleh Nelly tahun 2002. Terdapat penyelenggaraan pemerintah secara pelayanan yang bermutu. Pelayanan terhadap pemerintah memberikan salah satu tujuan pemerintah dalam mewujudkan pelayanan yang berkualitas dan bermutu bagi masyarakat. Pelayanan ini juga memberikan kualitas pelayanan publik yang baik demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Implikasi New Public Management pada pelayanan pemerintahan. Poin pertama, adanya kecenderungan birokrasi yang masih sulit dihilangkan untuk negara berkembang. Pada kecenderungan birokrasi di negara berkembang memiliki beberapa yang mengakibatkan birokrasi tersebut sulit dihapuskan. Di antaranya, tidak ada alat detektor untuk memeriksa laba rugi, tidak efisien, dan tidak memiliki standar kerja yang baik. Poin kedua, adanya sikap pesimis dari berbagai pihak. Sikap pesimis pada pelayanan pemerintahan mempunyai beberapa akibat. Di antaranya akan menimbulkan rasa takut yang besar pada diri seseorang, tidak memiliki semangat, dan tidak mempunyai pendirian. Poin ketiga, mempunyai konsep instansi yang sukses. Di dalam instansi memiliki beberapa konsep yang bisa memberikan semangat agar bisa sukses, di antaranya saling support tim satu sama lain, tidak mementingkan kepentingan diri sendiri, dan mampu mengelola waktu dengan baik. Poin keempat, terdapat instansi yang berfokus pada pilar-pilar. Ada beberapa instansi yang hanya berfokus pada pilar-pilar dikarenakan instansi hanya memilih satu pilar saja, yang kemudian pilar tersebut tidak berkembang dengan baik. Hal ini disebabkan oleh ketidakseriusan instansi dalam menjalankan tugasnya. Poin kelima, mempunyai sebuah pelaksanaan yang belum tersinkron. Sebuah instansi yang dalam pelaksanaannya belum bisa tersinkron dikarenakan terdapat salah satu pegawai yang tidak melakukan tanggung jawab dengan baik, suka menunda pekerjaan, dan tidak menyukai pada bidang tersebut. Kelebihan dan kekurangan New Public Management. Kelebihan dari New Public Management. Semenjak konsep New Public Management dikemukakan, terdapat kemajuan dari beberapa konsep yang ada di berbagai negara, seperti misalnya upaya dalam melakukan privatisasi fungsi-fungsi pemerintah yang selama ini dimonopoli oleh pemerintah di berbagai negara, dan terdapat banyak perubahan serta kemajuan. Di samping itu, MPM juga berusaha memperbaiki kinerja yang biasa digunakan oleh privat sektor publik tersebut.
Kekurangan dari New Public Management. MPM mempunyai masalah serta kekurangan dalam menerapkan konsep New Public Management yang ada di berbagai negara berkembang. Yang pertama, New Public Management lebih didasarkan pada penerapan prinsip atau mekanisme pasar. Hal ini dapat terkait dengan pengurangan peran pemerintah yang diganti dengan pengembangan pasar tersebut, yang meliputi pendekatan pemerintah sentris menjadi pemerintah pasar sentris. Yang kedua, terdapat permasalahan dalam privatisasi pada perusahaan publik. Privatisasi tersebut bukan mempunyai tugas yang mudah dikarenakan pasar yang ada di negara berkembang belum kuat, misalnya dalam menciptakan keretakan sosial. Yang ketiga, terdapat perubahan dari mekanisme birokrasi ke mekanisme pasar apabila tidak dilakukan dengan hati-hati. Dapat menciptakan wabah korupsi. Hal ini juga termasuk dengan permasalahan terhadap budaya korupsi yang dialami pada negara-negara berkembang. Yang keempat, terdapat masalah yang terjadi pada aturan hukum dan penegakannya menjadi tidak kuat dalam penggunaan model-model kontrak yang kurang berhasil, dan terdapat permasalahan terhadap politisasi yang lebih besar di negara berkembang. Kritik dan masalah pada New Public Management. Hadirnya konsep New Public Management bukanlah tanpa kritik. Terdapat sejumlah hal yang dianggap sebagai kelemahan dari MPM. Bahkan dalam banyak hal publik seringkali tidak dilibatkan untuk berpartisipasi dalam melakukan, merencanakan, mengawasi, serta mengevaluasi tindakan-tindakan yang diambil pemerintah. New Public Management merupakan konsep yang lahir dari negara maju seperti Inggris, sehingga ketika diterapkan pada negara berkembang dalam menghadapi sebuah masalah, negara berkembang pada MPM menghadapi masalah karena sistem serta karakteristik ekonomi yang berbeda dengan negara maju. Negara maju mempunyai karakteristik pasar yang sudah mampu melepas sektor-sektor tertentu pada mekanisme pasar karena didukung dari birokrasi dan aturan-aturan hukum yang kuat. Sedangkan negara berkembang yang mencoba mengikuti New Public Management mempunyai pengalaman yang kurang dalam menerapkan karakteristik ekonomi pasar serta kurangnya sumber daya manusia yang terlibat pada aturan hukum. Hal ini dapat mengakibatkan penerapan New Public Management tidak dapat berlaku universal dan rentan mengalami kegagalan. Di dalam MPM juga terdapat kritikan lain yang menyebabkan MPM sulit berkembang, di antaranya. Poin pertama, terdapat suatu perbedaan yang besar antara kekuatan pasar serta kepentingan masyarakat. MPM dalam melaksanakan tugas guna mencapai kinerja yang bagus di negara berkembang, akan tetapi bisa menyebabkan suatu perbedaan yang besar antara perusahaan satu dengan perusahaan yang lain dalam menerapkan kekuatan pasar dalam kepentingan masyarakat. Poin yang kedua, terdapat permasalahan privatisasi perusahaan publik di negara berkembang. Sebuah perusahaan yang ada di MPM mempunyai permasalahan dalam privatisasi di negara berkembang. Hal ini menyebabkan MPM mempunyai kekurangan dalam menjaga rahasia dan melakukan suatu kinerja yang sudah dijalankannya. Privatisasi di negara-negara berkembang bukan merupakan tugas yang mudah karena pasar di negara berkembang belum kuat, maka privatisasi pada akhirnya akan berarti kepemilikan asing atau kelompok etnis tertentu, yang hal ini dapat membahayakan, misalnya menciptakan keretakan sosial. Poin yang ketiga, terdapat perubahan birokrasi menuju perubahan mekanisme. MPM di era modern mempunyai perbedaan birokrasi yang dapat menyebabkan kurangnya semangat dalam memberikan pelayanan pada masyarakat. Hal ini dapat menyebabkan MPM tidak terdapat budaya dan etika yang baik, serta memiliki kecenderungan dalam memusatkan kewenangannya. Poin selanjutnya, terdapat permasalahan kesulitan dalam menerapkan New Public Management. Pemerintah sudah berupaya dalam menerapkan MPM agar masyarakat nyaman dalam pelayanannya. MPM di negara berkembang juga memiliki permasalahan terhadap permasalahan kelembagaan, lemahnya penegakan hukum, permodalan, kapabilitas sumber daya manusia. Hal ini menyebabkan MPM kesulitan dalam pelayanan tersebut. Terdapat permasalahan dalam pemberian pelayanan publik. Dengan adanya MPM di era modern, bisa menerapkan kualitas kinerja yang baik, akan tapi dalam melakukan tugasnya, MPM kurang memberikan pelayanan publik dengan baik. Hal ini dapat menyebabkan pemerintah kebingungan dalam menerapkan penyelenggaraan tersebut dan mempunyai tujuan organisasi yang tidak jelas atau terjadi wabah korupsi yang sudah membudaya. MPM juga terdapat permasalahan politisasi yang lebih besar di negara berkembang dibandingkan negara maju.
termasuk dalam hal politisasi penyediaan pelayanan publik. Pembahasan terakhir mengenai komentar pada New Public Management. New Public Management umumnya merupakan pengganti yang efektif untuk model administrasi, tetapi belum cocok untuk semua negara di seluruh dunia dan dianggap sebagai sejumlah teknik yang terpisah di negara maju. Di dalam MPM juga terdapat beberapa hasil nyata yang terkait dalam proses penerapan MPM, mencakup 4 aspek, diantaranya saving. Pada New Public Management terdapat komentar tentang saving. Saving di sini mempunyai pengertian sebagai simpanan yang digunakan dalam penarikan, tetapi hanya bisa dilakukan dengan syarat tertentu yang telah disepakati dan tidak dapat ditarik dengan cek, biliat, maupun giro. Perbaikan proses. New Public Management yang terjadi pada perbaikan proses mempunyai pengertian sebagai fase yang kreatif dari proses engineer dan dari perbaikan proses dalam mengevaluasi ide-ide alternatif serta menggerakkan organisasi ke dalam proses yang baru. Peningkatan efektivitas. New Public Management mempunyai hubungan yang terjadi antara output serta tujuan untuk mencapai output yang lebih baik lagi. Perbaikan sistem administratif. New Public Management dalam melakukan perbaikan sistem administratif dengan cara melakukan keseluruhan penyelenggaraan kekuasaan negara dengan memanfaatkan segala kemampuan aparatur negara yang digunakan untuk melaksanakan tugas-tugasnya. Hal ini menyebabkan MPM mempunyai beberapa pendekatan yang bisa dijadikan pelajaran penting yang dapat diambil untuk memenuhi kebutuhan pada masyarakatnya. Sekian dari kami. Apabila terdapat kata-kata yang kurang berkenan dalam menyampaikan sebuah presentasi, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.